Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Ajeng Isyahwa dengan NIM 1914209196 kelas Perbankan Syariah E semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jawaban nomor 1. Pada dasarnya produk dan fasilitas dari bank syariah dan lembaga pegadaian syariah dalam gadai emas itu sama. Jadi seorang yang ingin menggadaikan emas itu harus datang pada bank syariah atau lembaga pegadaian syariah. Kemudian pihak bank syariah dan pihak lembaga pegadaian syariah ini akan menaksir harga dari emasnya. Kemudian orang yang menggadaikan itu akan mendapatkan pinjaman sesuai dengan besarnya taksiran emas yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga pegadaian syariah. Nah, hal-hal yang membedakan produk dan fasilitas dari bank syariah dan lembaga pegadaian syariah dalam menggadaikan emas ini terdapat pada mekanisme operasional dan layanannya, yaitu yang pertama, bank syariah jika ingin menggadaikan emas itu harus memiliki rekening atau menjadi nasabah di bank tersebut. Sedangkan pada lembaga pegadaian syariah, baik menjadi nasabah ataupun tidak, kita bisa menggadaikan emas. Yang kedua, layanan gadai emas pada lembaga pegadaian syariah, prosedur peminjamannya itu lebih cepat dibandingkan bank syariah. Pada lembaga pegadaian syariah, prosedur peminjamannya hanya memerlukan waktu 15 menit. Dan yang ketiga, biaya administrasi. Sebagai contoh, biaya administrasi pada bank syariah mandiri, jika ingin menggadaikan emas, biaya administrasinya mulai dari 500.000. Sedangkan biaya administrasi pada lembaga pegadaian syariah itu berbeda-beda sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh lembaga pegadaian syariah, dan biayanya ditaksir mulai dari Rp2.000 sampai Rp125.000. Yang keempat, yaitu perbedaannya pada biaya simpan dan perawatan emas dengan akad ijaroh. Dan biaya simpan atau perawatan emas pada bank syariah ini dihitung per 15 hari. Sedangkan biaya simpan atau perawatan pada lembaga pegadaian syariah dihitung per 10 hari dengan besarnya yaitu 0,47% sampai 0,73% dari harga taksiran emas yang diberikan oleh lembaga pegadaian syariah. Menurut saya, fasilitas gadai emas pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah yang lebih menguntungkan adalah pada lembaga pegadaian syariah, karena tanpa menjadi nasabah kita bisa menggadaikan emas, dan biaya administrasinya juga lebih murah, dan pelayanan prosedur peminjamannya juga lebih cepat dibandingkan dengan bank syariah. Jawaban nomor 2. Lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini menurut saya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari pendistribusian zakat dan dana lembaga zakat yang tepat, seperti contohnya lembaga Baznas Indonesia telah menyalurkan dananya sekitar 200 miliar untuk masyarakat Indonesia untuk melakukan program-program kesehatan dan melakukan program darurat sosial ekonomi dengan 3 juta orang yang menerima manfaat dana yang diberikan oleh Baznas Indonesia. Ada pula Laznas Baitul Mal Hidayatullah yang melakukan program-program di masa COVID-19 ini, seperti memberikan sembako-sembako kepada daerah-daerah, memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti memberikan masker-masker dan membagikan APD kepada rumah sakit, dan juga memberikan beasiswa kepada 110 santri duafa, dan juga memberikan layanan khitanan gratis per daerah untuk masyarakat yang tidak mampu. Ada pula lembaga dari Dompet Duafa yang memberikan dananya sekitar 300 miliar kepada Indonesia pada tahun 2020
seperti untuk melakukan pelayanan kesehatan, misalnya dengan membuka klinik, memberikan ambulan, membuka pos kesehatan, dan lain sebagainya. Pada perekonomian, Dompet Duafa juga melakukan program-program pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti pertanian sehat, peternakan rakyat, pembagian dana kepada masyarakat yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Dan telah ada 3 juta orang dari 34 provinsi di Indonesia dan 8 negara yang telah mendapatkan manfaat dana dari Dompet Duafa ini. Jawaban nomor 3. Menurut saya, lembaga keuangan syariah yang paling berkembang pesat pada tahun 2020 dan masa COVID-19 ini adalah lembaga amil zakat, seperti Basnas dan Lasnas. Hal tersebut terbukti, misalnya Basnas mengalami peningkatan 4,8% masyarakat yang berdonasi zakat dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang ingin membantu antar sesama di masa penurunannya perekonomian di masa COVID-19 ini. Dan perkembangan yang pesat dari lembaga amil zakat pada tahun 2020 di masa COVID-19 ini juga terbukti dari penyaluran dana dan program-programnya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa COVID-19 ini. Dan menurut saya, lembaga keuangan syariah yang paling berkembang lambat pada tahun 2020 dan masa COVID-19 ini adalah pasar modal syariah, karena masih sangat kurangnya literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah yang membuat masyarakat ragu untuk berinvestasi. Dan juga menurunnya perekonomian pada masa COVID-19 ini membuat masyarakat lebih mengutamakan dana-dana yang dimilikinya untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk kebutuhan berinvestasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.